Halo, good morning, selamat pagi. Jadi di sini adalah vlog pertamaku tentang my hobbies. Jadi aku suka banget yang namanya bercocok tanam, menanam segala macam tanaman. Dan hari ini aku mau ngasih kalian info mengenai tanaman karnivora, Nepenthes atau kantung semar. Nah, nanti aku bakalan kasih lihat ada beberapa jenis kantung semar yang aku sudah punya dan karakter lowland atau masih bisa dibilang dia bisa hidup di ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Apa aja? Yuk, ikut lihat. Melanjutkan video tentang cara merawat kantung semar. Ini adalah Nepenthes yang benar-benar adaptif di segala jenis lingkungan. Ini lumayan gede udah pohonnya. Kemudian kantongnya juga sudah mulai hampir masuk ke kantong intermediate, nih mulai geser ke pinggir kantongnya. Ukuran juga sudah lumayan tinggi. Ini media yang cocok untuk dia menurut saya. Saya menggunakan advance. Saya menggunakan campuran dari arang aktif bekas reverse osmosis filter. Ya, nih arang. Ini dia arangnya pakai arang batok kelapa yang sudah dihancurkan sehingga ukurannya kecil-kecil. Kemudian menggunakan ini pakis, cacahan pakis ditambah dengan sphagnum moss. Nah, jadi yang paling penting sebenarnya sphagnum mossnya, karena dia bisa menjerap kelembaban sampai 4 kali dari volume sphagnum moss yang ditambahkan. Jadi yang penting sebenarnya itu. Kemudian aku kasih topping lumut-lumut, ini lumut-lumut dari batu bata, ada banyak banget. Sama ini ada tumbuh Selaginella plana, tumbuh-tumbuh sendiri, biarin aja nggak apa-apa. Jadi keuntungan untuk menambahkan topping lumut di sini adalah untuk menyerap hara yang berlebihan dari media tanam. Jadi di sini saya udah dapat ukuran medium segede jempol, dan ini sudah kayaknya mau ke large karena ini udah mulai lumayan gede kantongnya. Dia itu biasanya digunakan untuk silangan-silangan intermediate, highland atau ultra highland agar bisa tetap adaptif di lingkungan lowland. Jadi banyak banget mirabilis yang di cross breed atau disilangkan dengan tanaman-tanaman dari highland dan intermediate atau ultra highland. Ke Nepenthes selanjutnya. Oke, next ini adalah Nepenthes bicolcarata. Keistimewaannya adalah di setiap kantongnya itu ada taringnya. Lihat, sangar banget bukan? Sorry nggak kelihatan. Oke. Jadi taringnya ini merupakan modifikasi dari kelenjar madu. Kelenjar madu, sehingga nanti kalau udah agak siang atau malam, ujungnya ini akan basah oleh madu yang akan attract atau akan menarik perhatian dari serangga-serangga. Ini ada yang baru dan bener-bener cantik banget ya. Nepenthes bicolcarata ini merupakan Nepenthes yang ultra lowland. Dia itu lebih adaptif dan lebih menyukai daerah yang dataran rendah, di bawah 600-500 meter di bawah permukaan laut, dan dia terkadang ditemukan juga tumbuh di daerah pantai. Kemudian Nepenthes bicolcarata ini itu seringkali hobiis itu menemui bahwa kantongnya tidak memproduksi kantong, dan setelah saya membaca beberapa artikel mengatakan bahwa Nepenthes bicolcarata ini kehidupan mutualism yang sangat erat dengan beberapa jenis semut. Ini usahakan untuk selalu memberi makan pitcher yang baru muncul dengan serangga, tetapi yang sudah dicacah. Atau kalau saya sih kemarin ngasih dia semut kroto yang masih putih.
semut kroto yang ngasih putih, jadi di kantong barunya. Alhasil kantongnya akan tumbuh lagi dan ukurannya akan jadi lebih besar daripada kantong sebelumnya. Kemudian untuk suhu di sini lumayan ekstrim ya. Suhunya di sini kalau siang itu sampai 45 derajat. Jadi saya harus semprot dia siang hari untuk menurunkan suhunya. Semprotnya di tanaman sampai ke greenhouse-nya juga disemprot. Jadi suhunya biar turun. Serta memperbaiki sirkulasi udara agar udara panasnya keluar dari greenhouse. Oke, selanjutnya adalah tentang Nepenthes rainwort siana. Jadi rainwort siana ini tuh merupakan Nepenthes di mana dia itu benar-benar bisa hidup di range yang sangat lebar. Ya, jadi dia bisa hidup di ultra lowland sampai dengan 1000 meter di atas permukaan laut. Dan Nepenthes rainwortiana itu merupakan jenis Nepenthes yang sangat bandel. Media yang aku pakai untuk tanam di sini adalah campuran dari kokopit dan coco fiber serta sphagnum moss. Kemudian dia itu ngantongnya cukup lumayan. Ukuran kantongnya adalah medium sampai large. Kalau tanaman sudah mulai agak besar, dia bisa cukup besar. Ini udah mulai segede jari telunjuk ya, telunjuk dewasa. Kemudian ini kantong barunya aku rasa akan jadi lebih besar. Sebelumnya aku tanam dia di pot yang besar. Sekarang aku repot lagi ke pot yang lebih kecil biar lebih compact, karena aku tempatin atau letakkan dia di tray yang di belakang sana. Aku letakkan dia di tray karena biar traynya cukup. Aku kecilkan potnya. Sebenarnya tanaman Nepenthes ini tuh nggak butuh pot yang terlalu besar karena perakaran mereka tuh yang benar-benar minimalis. Perakaran mereka tuh benar-benar minimalis sehingga dia tuh nggak membutuhkan area yang begitu luas untuk menyebarkan akar-akarnya. Yang terpenting adalah apa? Kita tetap menjaga humidity atau kelembaban dari lingkungan serta kelembaban dari media tanamnya sendiri. Nah, untuk rainwortiana ini sebenarnya cukup toleran terhadap suhu yang agak panas ataupun kelembaban yang agak kurang. Jadi paling enggak dia membutuhkan cahaya yang cukup terik. Di sini aku menggunakan Paranet 60% untuk greenhouse-ku, 65%, dan juga dilapisi dengan UV, plastik UV. Untuk plastik UV sebenarnya pentingnya kenapa dipasang agar mencegah gosong, karena dia menangkal penetrasi dari sinar UV yang notabene-nya itu membuat atau menyebabkan daun-daun itu menjadi terbakar. Nah, kayak gini. Ini sebelum dipasang plastik UV terbakar semua, tapi sekarang udah bagus. Ya. Ini banyak kantong-kantong baru. Rainwortiana ini benar-benar jenis Nepenthes yang benar-benar tangguh. Newbie atau orang-orang yang baru belajar untuk merawat kantung semar itu wajib banget punya ini. Karena kalau misalkan daerah kalian itu cukup dingin dan tidak terlalu terik mataharinya, tetapi pencahayaannya full, kalian bisa letakkan dia di outdoor sehingga warna kantongnya bisa jadi merah kayak gini, merah banget, lebih merah dari ini mungkin. Jadi dia akan terlihat lebih cantik. Oke, ini adalah Nepenthes rainwortiana. Saya akan membahas SP yang satu lagi,